Jadi, do services. Ya, IKN adalah smart city. Sehingga hanya wajar apabila IKN itu menjadi percontohan bagaimana caranya ke depan untuk suatu model city smart yang juga bisa mengatasi jika terjadi kebakaran hutan gitu kan, model misalnya tuh. Model ini kan model ya, betul. Sehingga dunia semakin yakin bahwa yes, Indonesia di depan ya. Dan itu lalu soal kebakaran itu, dan dia mungkin mereka dunia ini itu tropical rainforest loh, ya itu adalah gambut loh. Dan kita kan sehingga kalau kita bisa mengatasi ya, luar biasa masa. Luar biasa betul, karena jujur saja Menteri LHK itu sudah melaporkan ke UNFCCC tahun 2022 bahwa emisi dari rumah kaca utama salah satu kontributor penting atau yang signifikan terhadap emisi yang dikeluarkan baru Indonesia yang 2020 sekitar 50,sekian%. Itu artinya bahwa urusan kebakaran hutan itu tidak hanya urusan mencegah, tapi juga menekan laju peningkatan emisi itu. Iya, dan terkait dengan kementerian jadi bukan saja ini kebijakan di mana KLH ya saya terkait dengan kebijakan yang lain. Ini kan mestinya kan top mendekatkan the presiden. Ya kan, jadi itu kan sudah dia menteri-menteri itu ke presiden ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para pencinta alam, kawan-kawan yang bergerak di bidang lingkungan. Hanya kita paham semua bahwa kebakaran hutan menjadi suatu kondisi yang sangat mencekam dan sangat menakutkan. Pengalaman kita semacam itu. Lalu kemudian kita berkaca dengan beberapa pengalaman kebakaran hutan di Kalimantan Timur, khususnya pada tahun 1982-83, dan tentunya mempunyai impact yang besar terhadap unsur-unsur biologi, ekologi, sosial, dan ekonomi. Tentunya kita ingin berdiskusi lebih lanjut karena kita sekarang sedang membangun suatu kota, ibu kota negara, IKN, ya, sekarang dibesarkan. Tentunya kita juga ingin mengembangkan suatu pemikiran barangkali konsep nantinya atau sebuah model nantinya bagaimana mengembangkan IKN sebagai kota yang tentunya ya blending dengan nature dengan alam. Dan ini kota ditaruh di mana Taman Barat ya, Kalimantan Timur. Saya sekarang berhadapan dengan guru besar kita di IPB University, yaitu Profesor Bambang Hero Sahajo. Selamat pagi. Ya, Mas Yohan. Alhamdulillah bisa ketemu ini. Tentunya dengan kesibukannya luar biasa. Tentunya tetap sibuk di bidang kebakaran hutan ya. Gimana ceritanya tuh? Terus tadi saya baru saja kembali dari Rio. Kan baru Mas. Pengen baru, oke. Dan ada satu kasus yang langsung investigasi dan itu hanya satu contoh saja dari beberapa kejadian yang ada di Republik ini. Oke. Seperti itu. Contoh soal kebakaran hutan. Ya. Diinvestigasi. Betul. Pada soal apa investigasi? Ya. Ini pertanyaannya ketika diajukan ke persidangan. Itu yang ditunjukkan adalah evidence, bukti. Evidence. Jadi ya. Paling dia dua evidence ini tidak. Ya, baru lebih tanya terjadi di sini. Oke. Kapan? Di mana lokasinya? Dan siapa nanti dia harus bertanggung jawab? Itu lah tugas. Jadi itu semacam forensik. Betul. Itu ikutan sehingga kenyataan itu. Oke. Jadi kalau gitu soal kebakaran hutan. Iya. Bukan hanya kalau dulu kan kebakaran. Ya. 3 dimensi lah. Penyebabnya kan ada api, ada panas, satu lagi apa itu, kan gitu kan? Ya. Lalu terjadi kebakaran. Betul. Tapi sekarang sudah masuk kepada manusia-manusia, pelaku-pelaku. Betul. Ya ternyata pelaku berhubungan dengan soal-soal yang ya ekonomi, kan gitu, sosial, virus kesehatan, semua ya. Ada satu lagi kawan-kawan semuanya.
kita mumpung dengan ahli kebakaran hutan. Sekarang disebut dengan ahli mengenai forensik hutan. Dan lebih dalam lagi itu. Mas Bambang, kenapa kok masuk ke dalam keahlian mengenai kebakaran hutan? Aneh itu ya, aneh sekali itu ya. Jadi sebetulnya nggak sengaja itu, bro. Jadi ketika saya pulang dari studi di Jepang 1999, dan diundang oleh salah satu direktur pada saat itu, yaitu Pak Antung dari KLH. Dia minta bahwa tolong bantu kami lah, ada masalah yang harus saat itu. Ya, karena ada kebakaran itu yang terjadi di dua lokasi pada saat itu, yaitu di Riau dan di Kalimantan Barat. Pada saat itu nggak kebayang kebakaran seperti apa. Akhirnya tidak lama setelah itu saya diundang oleh Barreskrim Mabes Polri. Barreskrim yang undang saya waktu itu wakil Barreskrim Brigjen Zalucu sendiri. Ketika itu ditanya, kami ingin apa seperti ini. Kemudian kira-kira bisa diproses tidak Pak Bambang? Oh, Mas Bambang, artinya bahwa Barreskrim concern juga boleh soal kebakaran ya? Oke. Nah, mereka lebih khususkan untuk tidak pidana. Ini soal tidak pidana. Tidak pidana, ya nanti bisa kita ada juga yang kemudian dilakukan dalam rangka proses untuk meminta nanti cuma di proses gugatan perdata. Gugatan perdata? Ya. Tapi nanti apa soal pidana juga? Ada. Jadi dua-duanya bisa jalan. Jadi pidananya untuk pelaku, di sini itu pelaku tradisional, misalnya nanti dikejar itu siapa, manajernya atau direktur. Dan kemudian setelah itu korporasinya. Karena korporasinya pun juga harus bertanggung jawab. Pasti. Nah, kemudian akibat terjadinya perusakan itu tentu saja seperti yang Prof sampaikan tadi di awal, bahwa ada perusakan terhadap tanahnya, pelepasan emisi, ada biodiversitas dan sebagainya, kan tidak bisa dilepas itu. Itu harus dikejar. Nanti perusakan itu tidak, siapa yang mau ganti? Ya, kemarin jelas kita sudah. Dan impact-nya tinggi ya. Ada itu dengan sumber ekonomi, teknologi. Betul. Mas Bambang, ini kalau saya kira background kita sudah cukup mapan. Keahlian kita ada. Itu sangat beda dengan kejadian kebakaran hutan ketika tahun 1982-83. Ahli kehutanan tentang kebakaran nggak ada, institusi pun nggak ada, kita hanya coba-coba. Dan saat ini sudah lebih capacity building semakin matang. Kalian sudah oke kan? Itu teknologi sudah oke. Sangat oke. Perhatian dari para stakeholders juga yang sekali ya kan internet. Sebab bagaimana akhirnya kita coba menelpon soal ini ke IKN. dengan sedang aktif, bro. Ibu kota negara kita. Betul. Ya, katanya mau pindah. Betul. Saya mengharapkan agar supaya IKN itu sustain gitu kan. Dan itu sebagai kepala bangsa. Tetapi samping itu IKN ditaruh pada tengah Provinsi Kalimantan. Timur, sekeliling hutan, tentunya bagi rimbawan. Saya khawatir dengan sejarah kebakaran hutan. Gimana kira-kira? Pandang aja. Ya, jadi gini, bro. Jadi kebakaran terbesar pertama di Indonesia terjadi sekitar 1983 itu terjadi di Kalimantan Timur. Terbesar pada saat 3,6 juta hektar. 3,6 juta, luar biasa. Iya. Jadi orang luar negeri tidak percaya. How comes? Kamu kan punya tropical rainforest, nggak mungkin itu. Tapi setelah diselidiki dalam, ternyata apa? Di dalamnya terjadi segala macam kegiatan. Jadi unsurnya manusia juga. Itu nggak mulai dari kemudian okupasi, kemudian pembakaran dan sebagainya seperti itu. Nah, kita berpikir 82, 83 itu selesai. Ternyata tidak. Naik lagi dia. Terus naik di 90 luas kebakarannya. Itu yang di Kalimantan Timur. Tahun 90 sekian, itu naik menjadi 5,4 juta hektar. Dari 3,6. Iya, naik terus. Kita berpikir kayak gitu, gak? Akan selesai, ternyata tidak juga. Tapi Soalnya ingin yang jadi yang baru top. Terus ingin jadi yang baru top soal kebakaran. Iya. Akhirnya di 9798. Kebakaran itu mendekati angka 11 juta. Kalimantan Timur saja yang tahu seluruh. Sebagian besar itu terjadi di Kalimantan Timur. Nah, jadi memang sangat menyedihkan sekali pada saat ini.
yang mulai dari pelepasan emisi gas rumah kacanya, air besar, kemudian perusakan di darat. Terus biodiversity tentu saja mungkin Prof benar cerita tentu ya, ketika ada bagaimana Luar biasa itu. orang hutan itu Orang hutan pada lari gitu. belum lagi yang makar dan sebagainya itu kan punya implikasi negatif sebetulnya terhadap apa yang terjadi saat ini. Sehingga pada saat itu dunia itu melihat Indonesia ini mau apa dalam kondisi seperti itu. Dan dulu pertanyaan dunia. Kemudian hadirlah IKN. Hadirlah IKN. Hadirlah walaupun lepas dari tadi ya. Ya. Tapi sekarang pada tahun ini 2020 baru bahkan simbol negara itu IKN itu ada di sini. Ya. Oke. Jadi sebelum melangkah ke IKN, kami sempat diundang oleh Bapak Nas untuk bicara tentang kompetensi kita masing-masing. Keahlian. Jadi saya ingat dua hal saja pada saat itu menjadi salah satu perhatian khusus. Yang pertama itu masalah air. Dan itu juga disampaikan oleh komentar dari BM. Ternyata kan terbukti sekarang ada masalah. Ya air ya. Penting ya Pak. Bukan penting untung lagi gitu ya. Nah yang kedua itu adalah masalah asap. Masalah asap yang timbul dari kebakaran hutan dan lahan. Kenapa begitu? Karena saya mengalami sendiri. Ya. Jadi di Kalimantan Timur itu meskipun di sekitar di IKN itu katakannya bisa ditekan kebakaran, tapi di seputaran itu banyak daerah-daerah kebun dan sebagainya yang dibangun salah satunya dengan cara dibakar. Dibakar. Bahkan saya menangani kasus pun itu di seputaran itu. Jadi seputaran yang lokasi ya. Yang sekarang diamankan menjadi sehingga kami juga sempat rekonsumsi kemarin bagaimana proses perjalanan asing itu melintasi IKN. Melintasi seperti itu. Sehingga pertanyaannya kemudian sebagai contoh misalnya di 2023 saya izin pada 2023 ya di Kalimantan Timur itu ternyata kebakaran yang terjadi itu 39.494,42 hektar. Ini dari Sepongi itu. Nah, salah satu yang cukup besar di situ adalah di Pasir. Yang sekarang menjadi puas betul ya, itu 6.396,42 hektar. Dan tahun ini yang menarik lagi, karena ini adalah ibu kota Nusantara gitu, itu maka mestinya apapun alasannya itu harus menjadi skala prioritas. Tapi yang terjadi sekarang, kebakaran terbesar di Indonesia saat ini justru adanya di IKN. Di provinsi Kalimantan Timur, di luar IKN-nya. Di provinsi Kalimantan Timur, di mana di dalamnya itu ada IKN. Iya, jadi berarti ada ancaman. Ada ancaman, khawatir saja, Prof. Ya, itu yang tadi pagi saya sempat googling dari Java, dari Sepongi itu, luasnya itu 13.225,13 hektar. Di hutan di section utara kita ikan tahes. Nah, dan itu bahkan hampir 2 kali lipat dari kebakaran yang terjadi di NTT. Jadi saya ingin mengulang kembali. Jadi saat ini beberapa waktu yang lalu ada data yang menunjukkan bahwa ada terjadi kebakaran di sana dan lahan sekitar. Jadi kalau dikalkulasikan di Kalimantan Timur saja tahun ini itu 2024 sampai dengan hari ini itu 13.225,13 hektar. Masih tinggi tuh ya? Bukan masih tinggi, untuk sekarang sampai dengan hari ini Kalimantan Timur paling tinggi. Nah yang kedua itu adalah Nusa Tenggara Timur 7.173,66 hektar, kemudian NTB 4.901,70 hektar. Kenapa saya tampilkan NTB karena untuk mineral, ini selalu leading berapa tahun ini. NTT dan NTB itu. Nah, salah satu yang cukup besar juga, yang sekarang itu tinggi, itu adalah di Rio. Karena itu gambut dia. 4.249,7 hektar. Jadi, sebagai akademisi, kami menggunakan evidence, bukti data ini menunjukkan seperti inilah kondisi sekarang. Mestinya, kalau menurut saya ya teman-teman di sana kan, maksudnya ini menjadi secara prioritas untuk menekan, mencegah jangan sampai dia lebih besar lagi Prof. Cegah. Ini kawan-kawan semua ini suatu fakta
evident gitu kan, yang selalu kita ingin mencari apa faktanya, apa kesiapan kita. Saya kira ini ingin menunjukkan bahwasanya kehati-hatian ke depan sehingga kita mempunyai suatu mungkin semacam modal mencegah dan mengatasi jika terjadi kebakaran hutan di sekitar IKN. Jangan sampai merambat ke IKN. Betul semua itu. Betul. Oke. Yes. Mas Bang, kan di sana kan juga ini antara 3 dimensi lah. Ya. Yaitu universitas. Ya. Kemudian ada juga industri filantropi. Ya. Dan ada juga pengabdi kebijakan. Betul. Dan 3 sudah luar biasa didengung-dengungkannya. Dan saya yakin IKN juga mengikuti asas itu. Mati menurut fundamental Mas Bang sebagai pekerjaan. Gimana sih ada celah-celahnya? Jadi kalau saya melihat angka ini yang menaik terus sampai di bulan Agustus daripada saya cek itu mengindikasi ada sesuatu hal yang harus diperbaiki. Kenapa? Karena mestinya setelah ini, karena di situ ada ibu kota negara, ya mestinya itu menjadi prioritas supaya perhatian sangat spesial karena Pak Dunia itu mengintip itu. Melihat itu tidak hanya sekedar berdiri itu, tapi bagaimana environmental kita itu berdirinya kita hanya itu diperhatikan. Pasti mereka akan bertanya, ya kira-kira apa sih yang dilakukan oleh pemerintah dengan ibu kota negara Nusantara itu, ya apa yang Anda lakukan dalam rangka pencegahan gitu kan ya. Dengan ini kan dari tanda besar ini karena sampai dengan hari ini justru tim itu tertinggi. Nah seperti itu. Jadi siapa? Saya menilai dia. Apa sih? Kenapa sih Kalimantan Timur itu tinggi dalam soal kebakaran? Apa karena gabut ya hutannya sendiri? Apa karena kegiatan manusia dan pembangunan? Ya. Jadi kebakaran itu tidak mungkin terjadi dengan sendiri. Satu. Dan kemudian yang kedua, 99,9% itu adalah perbuatan manusia. Perbuatan manusia seperti itu. Dan di regulasi kita sudah mengatur itu. Misalnya dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 lingkungan dan kegiatan pengendalian kebakaran ada 3. Ya, pertama itu adalah pencegahan. Yang kedua itu adalah pemadaman. Yang ketiga itu adalah penanganan pasca. Itu terintegrasi. Iya. Jadi 3 itu harus jalan. Nah, terutama juga yang belakang ini nomor 3. Yang disebut dengan penanganan pasca itu yang pertama itu adalah penegakan hukumnya. Oke. Ya, gitu. Karena itu bagian dari upaya untuk mengendalikan. Ini membuat orang tidak berusaha untuk mencoba Cegah. Karena hukumannya setimpal. Gitu kan. Kalau seperti di beberapa provinsi, satu itu pada dicontoh. Jangan coba-coba mengalahkan bakar ke dia. 3.000 meter segi saja itu ujungnya sudah penjara. Jadi artinya sekarang banyak kawan-kawan kita itu yang sudah masuk penjara karena perilakunya penyumbang terhadap kebakaran itu sudah banyak sudah banyak, tidak hanya masyarakat tapi juga korporasi. Jadi korporasinya itu tidak hanya sekedar memenjarakan manajer dan juga direkturnya, tetapi dia juga harus mengganti rugi perusahaan lingkungan yang habis terjadi kebakaran seperti Prof sampaikan di awal tadi. Itu kan dia harus tanggung jawab tuh untuk permasalahan emisinya. Betul. Ya, kemudian dia harus tanggung jawab juga tuh pada kawasan hutan yang dia depan misalnya. Kemudian juga diversity dan sebagainya seperti itu. Kalau itu tidak dilakukan, sama saja kita melegalkan proses kerusakan itu. Itu bro. Kawan-kawan, ini sudah semakin menapak lebih dalam tentang faktor pendepan, faktor manajemen, faktor koordinasi, sinkronisasi antara berbagai institusi yang terlibat. Tapi saya ingin menanyakan lebih lanjut ke dalam kembali tentang hal yang terkait dengan masalah akhlak. Masalah uang ini kan masyarakat ada di situ. Terutama karena Timur lah. Jadi udah baca objek itu ya, kan mereka mempunyai satu cara yang sangat bijak tentang api, manajemen api. Ini sampai sekarang pemanfaatan knowledge dan lokal masyarakat dengan sistem kebakarannya nasional. Jadi ini bro. Jadi kalau kita kembalikan ke regulasi yang ada, salah satu itu adalah di penjelasan pasal 17 peraturan pemerintah nomor 4 2001 yang menyatakan bahwa
hanya masyarakat adat atau tradisional sajalah yang boleh melakukan kegiatan penghutan lahan dengan pembakaran untuk kebun. Tapi yang dengan syarat bahwa apa yang dilakukan itu tidak sampai ke wilayah non target. Jadi artinya kalau dia membakar 2 hektar di lokasi dia ada di situ, ada di situ saja. Begitu api itu lompat ke tempat yang lain, maka dia bertanggung jawab. Itu di dalam deregulasi itu ada. Bahkan di Undang-Undang 3 2019 sudah diatur, ya, bagaimana mereka harus bikin semen dan sebagainya. Makanya ini tadi yang saya katakan bahwa keberanian teman-teman penegak hukum itu yang harus di-challenge. Karena kayaknya tidak sedikit masyarakat biasa yang mengklaim dirinya masyarakat adat tradisional dimanfaatkan. Itulah yang terjadi di berbagai kasus yang saya alami. Karena kita tahu kalau masyarakat adat tradisional itu betul-betul melakukan itu, ya. Karena saya tahu, karena saya menguasai master saya untuk melakukan penelitian masyarakat, dia masuk lahan orang saja tidak berani kok. Itu bukan lahan saya, bukan hak saya. Itu sejatinya seorang masyarakat itu seperti itu. Itu yang kita berikan apresiasi. Dan seperti itu. Nah sekarang tadi bayangkan ada satu kasus seperti saya misalnya di Riau, di Kepulauan Meranti. Dia mengklaim dirinya masyarakat adat, tapi di tengah-tengah pemukiman modern, quote-unquote. Nah, otot desa itu tidak bisa didefinisikan sebagai tanah itu. Karena sudah ada lagi sudah saja misalnya dia Permendas Risna kita itu berusaha menyelamatkan teman-teman masyarakat kerja punya haknya, daripada orang yang mengatasnamakan masyarakat adat. Mas Kobar, kalau kita lihat tadi ya, partisipasi para penegak hukum, jaksa, penyidikan, dia semakin meningkat kalau menurut saya. Betul. Dan Mas Bapak kan di situ kan? Ya. Tapi kenapa soal-soal kebakaran, soal-soal kerusakan, ini juga masih tidak bisa dipadamkan, masih tidak bisa diselesaikan. Apa sih masalahnya yang bertemu? Jadi yang pertama itu masih ada juga ya saudara-saudara kita masih menggunakan api itu dalam penyimpanan untuk pembakaran. Nah ada itu untuk kebutuhan itu dan sebagainya. Meskipun misalnya berbagai upaya sudah dilakukan, itu yang pertama. Yang kedua, tidak sedikit juga ternyata sekarang para pembakar yang meraih keuntungan besar itu mengakali, akal-akalan seperti itu. Selama ini dia pakai tangan dia akan berikutnya akan pakai tangan orang lain. Siapa itu orang itu? Nah, bisa jadi orang yang berada di sekitar itu. Atau berbagai macam cara dia lakukan. Dan yang ketiga, ini tuh ada motif sekarang ya, sudah berapa tahun itu insurance, asuransi ya. Jadi ketika lahannya terbakar, kan mestinya kan manajer itu kan bisa sampai nanggung diri, gitu. Dia walasin. Kenapa? Dia tahu sebentar lagi dia akan klaim dan akan dapat pengganti dan sampai akan diganti untuk asuransi. $7 Pak. Dan itu terjadi. Saya sudah nangani itu negara kita tidak. Bayangkan ini. Sehingga ini apa? Akhirnya kalau kita tidak betul-betul serius, ini kan jadi pola nanti ya. Sehingga sekarang ini ya kita mengharapkan ya karena kebakaran tambang itu adalah extraordinary crime. Maka penanganan pun soalnya extraordinary. Nah, kenapa saya sampai begitu? Karena kebakaran tambang itu adalah linknya ke environment dan isu biodiversity, maka undang-undangnya pun mestinya mengatur menggunakan itu. Faktanya, kenapa pertanyakan tadi tidak sedikit para penyidik kita menggunakan KUHP. Oke. Tapi apakah itu ada gap semacam itu karena kurangnya pendekatan, kurangnya kebersamaan simulasi itu apa sih? Ya sebetulnya kembali ke policy dari induknya penyidik itu. Jadi kalau menurut saya ketika kejadian itu misalnya di gedung dan sebagainya itu tidak aman bisa dipakai 187, 188 kalau lihat ini. Tapi ketika itu terjadi di lapangan, apakah itu di kawasan hutan misalnya, apakah di EP dan sebagainya yang merugikan, ya maka
seharusnya regulasi yang mengatur itu yang digunakan seperti itu buat apa? Supaya apa? Kewajiban dia untuk membagikan perusahaan lingkungan bisa dikejar. Ya. Kalau ini betapa rumitnya persoalan kebakaran hutan, sehingga wajar saya kira kalau kita mengingatkan para penguasa yang terkait dengan IKN mestinya sudah dan mestinya ya. Jadi artinya saya ada kepercayaan mestinya sudah kan. Tapi barangkali diskusi macam ini adalah mungkin kita terus kembali ya Mas Manggi ya. Sehingga akan terjadilah suatu model gitu kan. Model bagaimana caranya mencegah dan mengatasi jika terjadi kebakaran. Ya kita sebenarnya sudah tidak mengarahkan jadi kebakaran kan. Tapi kita harus mencegah gitu. Bagaimana itu ya? Optimis kita. Mas Bambang tidak bayangkan. Untuk melihat IKN sesuatu ke arah depan yang terkait dengan soal kebakaran hutan. Gimana Mas? Jadi mestinya setelah melihat podcast ini harapannya mudah-mudahan itu jadi reference from sebagai Indonesia assessing the truth. Saya bicara selalu misalnya evidence dan fakta sebetulnya Sebagai seorang tradisi ya latar belakang dari kita tahu kita menyampaikan yang sebenarnya seperti itu. Karena apa? Itu kewajiban orang kita, orang dan etik kita untuk menyampaikan itu dengan data dan fakta sebenarnya. Ini loh permasalahannya. Ya kalaupun mereka ingin tahu lebih banyak silakan, kita kan sebenarnya diskusi yang lebih dengan senang hati kita tunjukkan. Kalau mereka mau benar advice kita gitu kan. So, ya kalau memang mau kita akan informasikan. Karena banyak teknologi sekarang yang bisa digunakan. Kebetulan tuh, saya baru kembali dari Roma, dari FAO, kita seminggu lalu. Sekarang, FAO itu sudah jadi tempat fire hub. Artinya, urusan kebakaran itu sekarang sudah di bawah koordinasi FAO. Yang selama ini belum. Jadi sudah masuk ke FAO. Pangan, ya, kecukupan pangan dunia termasuk kami tuh. Termasuk Karena urusannya saya sampaikan tadi tidak hanya urusan kebakaran di ground, tapi linknya sudah ke biodiversity, ya, nanti ke isu climate change, dan satu lagi itu tentang bagaimana caranya dengan kita memanage karhutla ini emisi itu bisa ditekan. Ya, karena kan tahun lalu Antonio Guterres kan sudah menyampaikan, udah usah bicara global warming karena kita sekarang sudah masuk era boiling karena suhunya sudah tinggi, bro. Sudah 40 sekian itu sudah di posisi saking gemesnya beliau lah do something seperti itu. Banyak yang bisa dikerjakan tidak siap untuk memfasilitasi itu kalau mereka mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi IKN adalah smart city. Sehingga hanya wajar apabila IKN itu menjadi percontohan bagaimana caranya ke depan untuk suatu model city smart yang juga bisa mengatasi jika terjadi kebakaran hutan kan. Role model maksudnya tuh. Role model ya. Sehingga dunia semakin yakin bahwa Indonesia di the front area. Yang itu lalu soal kebakaran dan dia mungkin mereka dunia ini itu tropical rainforest loh. Itu adalah gambut loh. Dan kita kan sehingga kalau kita bisa mengatasi luar biasa masalahnya. Luar biasa betul. Karena jujur saja Menteri LHK itu sudah melaporkan ke UNFCCC tahun 2022 bahwa emisi dari kebakaran hutan salah satu kontributor penting atau yang signifikan terhadap emisi yang dikeluarkan baru Indonesia yang 2020 sekitar 50,sekian%. Itu artinya bahwa urusan kebakaran hutan itu tidak hanya urusan mencegah tapi juga menekan laju peningkatan emisi itu. Dan terkait dengan kementerian jadi bukan ini kebijakan dari mana KLH saya terkait dengan kebijakan yang lain. Ini kan mestinya kan the top manager the president. Jadi ini kan sudah dia menteri-menteri itu ke presiden Jadi semoga ini we are hope for the next president barangkali kejayaan kita
ada pada soal bagaimana mengatasi, menanggulangi, mencegah terjadi kebakaran hutan. Kan kira-kira kita maksudnya. Betul. Jadi harapan kita tinggi sekali ya. Betul. Ya, karena teknologi sudah ada, begitu kan. Sudah ada. Misalnya, saya apresiasi oleh pada saat itu Kapolda Jambi ya. Yang paparan justru di COP di Glasgow. Di Glasgow. 2 tahun yang lalu. Ada, ya. Corpus Party. Ya. Dan bangganya beliau menyampaikan kita punya metode CCTV. Yes. Setelah kita detect, kita tindak lanjut, sekarang beliau Kapolda di Sumatera Selatan. Dan lain itu juga punya juga sistem. Jadi sudah. Jadi maksudnya kawan sekalian. Jadi pihak pengamanan khususnya kepolisian sudah mempunyai awareness alat metodologi terhadap kebakaran hutan. Tinggal mendorong mengkoordinasi alat luar biasa itu. Kalau di Riau pengalaman Polda yang sebelumnya begitu. Ketika mendetek itu kan mereka di Andorra itu sudah ada peta. Iya. Di wilayah Anda ini ada ini. Saya ada. Jadi kalau tidak ada ordernya telepon itu. Anda ngapain itu sebagai koordinator. Ini ada kebakaran di siapa sekarang daerah sebenarnya? Itu kan sudah ada pembagian nih. Ada Sistemnya sudah ada seperti itu. Kalau kembali ke regulasi yang ada, 3 kebakaran terjadi di kabupaten itu maka tanggung jawab bupati. Nah, kemudian ketika asapnya sudah antar kabupaten itu provinsi. Tapi kalau sudah antar provinsi dan masuk negara lain, itu dulu adalah advokasinya itu oleh daerah. Dan pemadaman secara oleh Kemenhub sekarang disatukan jadi KLHK. Itulah kenapa kemudian KLHK yang di atas itu tentu saja koordinatornya adalah Menko Polhukam kalau sekarang. Yes. Jadi kalau nggak sekalian, ini kekhawatiran kita tetap nih. Jika terjadi kebakaran hutan di sekeliling IKN dan siapa yang menjadi koordinator? IKN kan tinggalnya khusus ya. Tapi udah ada berarti kira-kira belum terdengar ya gitu ya. Jadi saya kira ini yang kita pikirkan bersama ya. Betul. Mas Bambang banyak pesan kepada kawan-kawan di sana yang concern ya untuk bicara kita. Silakan Mas. Baik, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa berbagai upaya memang telah dilakukan dalam rangka untuk mengendalikan kebakaran hutan. Tapi yang kita perlukan sekarang adalah tidak cukup semangat saja atau jargon, tapi laksanakan itu dalam artian yang sesungguhnya. Apakah itu dalam rangka kegiatan pencegahan, apakah itu dalam rangka pemadaman dan penanganan pasca seperti itu. Karena apa? Karena kebakaran hutan itu ada extraordinary crime, karena dampaknya yang sangat luar biasa. Kalau kita mau biarkan, mau aja, mau kesol, tapi jangan kaget nanti kalau imbasnya juga kita. Jangka panjang. Apalagi ini di BKN. Mata dunia itu melihat apa sih yang apa sih yang Anda miliki sekarang untuk menjadi ini? Nah, pertanyaan keduanya, kok bisa sampai tertinggi ya sekarang musiknya gitu? Justru yang paling kecil. Karena kita menganggap itu menjadi prioritas. Mudah-mudahan melalui podcast yang beberapa menit ini saja, kami menyampaikan data dan fakta dan evidence itu menjadi bahan referensi untuk tindakan perbaikan finansial yang ada. Begitu, Bro. Enggak sekali ya. Jadi artinya tumpuan kita bersama ini bagaimana menyelamatkan IKN sebagai ibu kota Nusantara yang berada di wilayah Kalimantan Timur menjadi kita sama-sama bertanggung jawab untuk menyelamatkan, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang tentunya khawatir terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di IKN. Baik kawan sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mas Bang, terima kasih. So, kita lanjut terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam konservasi maju terus dan